bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Puluhan warga mengepung seorang pembunuh remaja yang diamankan di rumah kepala desa. Angka kemiskinan di Lampung tinggi. Delapan daerah akan menggelar pilkada serentak akhir tahun ini. Tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung Kamis dini hari menggerebek rumah pencuri motor di Desa Bungkuk, Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur. Polisi terpaksa mendobrak pintu depan sebab tersangka menolak membuka pintu rumahnya. Tersangka Eko Iksan bisa ditangkap setelah sempat berusaha kabur melalui dapur. Dalam penangkapan ini, keluarga tersangka berusaha menghalangi polisi yang akan membawa tersangka ke mobil. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap kawanan tersangka telah mencuri 7 motor di Bandar Lampung. Keduanya merupakan kawanan pencuri yang biasa menyasar motor yang diparkir di teras rumah dan rumah kos menggunakan kunci T. Seorang remaja putri 15 tahun di Natar, Lampung Selatan dicabuli oleh ayah kandung dan kakeknya. Minggu siang, tersangka SH, ayah korban dan kakeknya berinisial AM, ditangkap polisi. Kedua tersangka merupakan bapak dan anak. Pencabulan diawali oleh tersangka SH, bapak korban, pada pertengahan 2023. Tersangka mengancam korban dengan senjata tajam supaya korban mau menuruti kemauannya. Tersangka SH berdalih tega memperkosa putrinya karena ditinggal istrinya bekerja di luar negeri sebagai TKW. Pencabulan korban oleh bapaknya yang terjadi berulang kali itu diketahui oleh kakek korban. Mirisnya, bukannya membantu korban, sang kakek justru malah ikut mencabuli korban dan mengancam akan menceritakan aib korban kepada orang lain jika tidak menurut kemauannya. Sebuah gudang di Desa Direjo, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur, Minggu malam terbakar. Kobaran api cepat membesar karena banyak bahan-bahan yang mudah terbakar seperti plastik dan kardus yang tersimpan di dalam gudang. Kebakaran menyebabkan warga sekitar gudang panik. Petugas damkar Lampung Timur bahkan sempat kewalahan memadamkan api dan hingga akhirnya meminta bantuan petugas damkar dari Kabupaten Lampung Tengah dan Metro. Menurut informasi yang didapat petugas, api pertama kali muncul dari atap gudang. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Seorang buronan pembunuh wanita hamil di Kelapa Gading, Jakarta Utara ditangkap di rumah orang tuanya di Kelurahan Keteguhan, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Senin malam. Tersangka Agus Tami sempat menangis dan tak mengakui perbuatannya. Meski membantah tuduhan polisi, Agus tetap digelandang ke mobil polisi. Agus Tami ditangkap karena jadi tersangka pembunuhan pacarnya yang sedang hamil berinisial RM pada hari Sabtu lalu.
Korban mengalami pendarahan saat tersangka berusaha menggugurkan kandungan RN dengan obat-obatan. RN yang mengalami pendarahan tidak mendapatkan pertolongan tersangka. Sebelum kabur, tersangka juga merampas ponsel korban. Masuk. Perjalanan truk box yang dikemudikan oleh Nur Alam dihentikan polisi saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Terpanggi Besar, Lampung Tengah, Senin dini hari. Saat awal ditanya polisi, Nur Alam dan kondekturnya bernama Zulhaimi mengatakan truknya mengangkut alat-alat kesehatan. Polisi yang mendapat kabar bahwa truk ini akan menyelundupkan narkoba, kemudian melakukan penggeledahan. Hasilnya benar saja, dalam bak truk ditemukan 11 kg ganja yang ditutup dengan pakaian kotor. Buka ini. Apa ini? Bawa sini Om. Lagi. Banyak ini. Nur Alam dan Zulhaimi yang terpergok membawa narkoba tak bisa berkelit. Mereka mengakui berperan sebagai kurir dan belasan kilogram ganja asal Aceh yang dibawanya akan diselundupkan ke Bekasi, Jawa Barat. Apa ini? Pelan. Sekitar 5.000 bibit mangrove atau bakau ditanam di kawasan hutan bakau Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Kamis pagi. Kegiatan ini untuk menjawab keresahan semakin berkurangnya ekosistem laut sehingga perlu dijaga. Penanaman ribuan bibit mangrove dilakukan Dinas Kehutanan dan sejumlah organisasi lingkungan dan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan serentak di beberapa kota di Indonesia dengan total 24.000 bibit mangrove yang ditanam. Indonesia dan hari ini kita akan Pelestarian ekosistem laut perlu ditingkatkan sebab banyak hutan mangrove yang rusak sehingga banyak biota laut yang mati. Penanaman bakau juga untuk meminimalisir terjadinya abrasi dan menyediakan habitat baru. kita menanam sebanyak 5.000 batang yang jenis mangrove ya, Rhizopora, yang seperti tadi Mas lihat adalah bentuknya adalah rumpun penjara. Di satu rumpunnya ada 25 batang gitu ya. Jadi bisa dilihat aja nanti dari sekitar 5.000 batang, kalau dibagi 25 rumpun ada berapa titik lokasi. Ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh kawan-kawan dari BPS di sini. Masyarakat diajak sama-sama menjaga kelestarian hutan mangrove dengan tidak merusaknya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Bandar Lampung di Provinsi Lampung dan dari Pasar Bali. Kami ajak Anda melihat keindahan dan keunikan wisata alam di Lampung Barat. Air terjun Bagimo namanya. Lokasinya ada di Desa Sukadamai, Kecamatan Air Hitam. Pecinta wisata alam ekstrim dan penyuka tantangan yang memacu adrenalin pasti menyukainya. Sebab untuk menuju lokasinya harus menempuh perjalanan yang tak mudah. Dari ujung Desa Sukadamai, pengunjung harus melintasi jalan tanah dengan motor. Perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki melewati jalan setapak di tengah perkebunan kopi. Sampai di lokasi, lelahnya perjalanan itu akan terbayar lunas. Pengunjung disambut air terjun yang mirip tirai raksasa. Pengunjung bisa mandi di airnya yang jernih dan berfoto ria di bebatuan. Ya kan kebetulan tuh lihat-lihat di Instagram, di postingan itu ada air terjun inilah. Jadi saya penasaran banget pengen ke sini dan kebetulan saya punya temen di sini, jadi saya main ke sini. Cuma kalau di Bandar Lampung kan cuacanya udah panas, di sini masih sejuk, dingin. Pokoknya kalau main ke sini nggak akan rugi lah, pasti senang banget. Teman kalau yang mau ke sini atau saudara-saudara yang ke sini bawa minum sendiri ya, karena di sini belum ada tuh yang jualan minum, belum ada yang jualan makan. Jadi bawa makanan juga ke sini. Terus kalau buat bakar-bakar, buat acara makan-makan di sini enak banget. Selama ini sudah datang ke sini mungkin per hari ya,
rata-ratanya sekitar 30 sampai 50 orang. Kalau di hari-hari libur bisa lebih. Bahkan banyak pengunjung yang keluar dari Kabupaten Lampung Barat, dari Metro, Bandar Lampung, Bandar Jaya banyak sudah berkunjung ke sini. Banyak belum dikelola ya PON karena belum ada izin dari pihak taman nasional. Dan harapan pihak PON supaya untuk dapatnya kita sudah mengajukan izin perizinan ke pihak taman nasional dan wisata. Jadi utamanya untuk segera mengambil izin supaya bisa mengelola potensi wisata yang ada di sini. Pengunjung belum dikenai biaya tiket masuk. Pemerintah Desa Sukadamai akan mengelola wisata air terjun yang berada dalam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini secara profesional dengan tidak mengubah kealamiannya. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fikarana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.